Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mami Kia. Wah wah wah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Jangan lupa sebelum kita belajar, baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga jaga kebersihan, makan makanan bergizi seimbang, dan juga rajin berolahraga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Wah wah wah, rupanya hari ini kita mau belajar tentang hidrokarbon. Materi ini akan kalian temui di kelas 11 pada materi paling awal. Apakah kalian pernah mendengar hidrokarbon sebelumnya? Apakah itu senyawa hidrokarbon? Sebenarnya banyak sekali senyawa hidrokarbon yang dapat kita temui di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa saja ya? Pernahkah kalian melihat intan ataupun grafit? Grafit dapat digunakan dalam pensil loh. Atau bensin? Pasti pernah kan? Aspal, gas LPG, masih banyak lagi. Semua itu senyawa hidrokarbon loh. Nah, ayo ngaku siapa yang belum kenal sama yang ada di gambar ini. Makin penasaran? Yuk langsung saja kita kenalan sama yang namanya hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Terus ada yang berikatan jenuh dan yang tidak jenuh. Yang berikatan jenuh ada yang namanya alkana. Sedangkan yang berikatan tidak jenuh ada yang namanya alkena dan alkuna. Bingung? Apa ya? Let's get started. Jreng. Pernahkah kalian berpikir sebenarnya karbon itu apa ya? Apa sih karbon? Oke, karbon adalah unsur golongan 4A yang memiliki nomor atom 6. Pada tabel periodik unsur, karbon itu dilambangkan dengan huruf C dan tergolong sebagai unsur non-logam. Nah, karbon itu merupakan unsur terbanyak nomor 4 di alam semesta ini dan nomor 2 loh di dalam tubuh manusia. It means di dalam tubuh kalian, di dalam tubuh kita semua terdapat banyak sekali unsur karbon. Salah satu alasan karbon itu mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari karena si atom karbon tadi mudah berikatan dengan unsur lain membentuk ribuan senyawa. That's amazing. Wow. Nah, jumlah dan bentuk rantai atom karbon yang menyebabkan atom karbon tersebut memiliki kekhasan yang tidak dimiliki atom lain. Kira-kira apa saja ya? Oh iya, Mamiski sampai lupa nih. Hidrokarbon sendiri terdiri dari atom C dan atom H. Sesuai dengan namanya, terdiri dari hidrogen dan karbon. Kita bahas kekhasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon dapat berikatan sesama atom karbon yang lain. Atom karbon juga dapat membentuk 4 ikatan kovalen.
Nah, berdasarkan konfigurasi elektron, atom karbon tersebut memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron di kulit terluar. Nah, keberadaan elektron valensi ini yang berperan penting untuk membentuk ikatan kimia. Setiap atom mampu membentuk kestabilan, termasuk juga si atom karbon. Untuk mencapai kestabilan, atom ini membutuhkan 4 elektron lain dengan cara membentuk ikatan kovalen. Hanya atom karbonlah yang mampu membentuk ikatan kovalen 4 buah untuk mencapai keadaan oktet. Bahkan, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Tidak hanya membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 saja. Membentuk rantai ikatan yang panjang pun atom karbon bisa loh. Bahkan membentuk rantai siklik atau melingkar. Berdasarkan kemampuan untuk berikatan dengan atom karbon lainnya, atom karbon dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom karbon primer, atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Sedangkan atom karbon sekunder, atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Selanjutnya, atom karbon tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Dan atom karbon kuartener, atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, dapat kalian lihat, atom karbon primer mengikat 3 atom hidrogen. Sedangkan untuk atom karbon sekunder mengikat 2 atom hidrogen. Selanjutnya, atom karbon tersier mengikat 1 saja atom hidrogen. Untuk atom karbon kuartener tidak mengikat atom hidrogen. Ada berbagai macam bentuk rantai karbon. Ada yang alifatik, rantai karbon terbuka atau lurus. Ada yang siklik, rantai karbon tertutup, dan ada juga yang aromatik. Rantainya melingkar dengan ikatan rangkap 2 dan tunggal yang berseling-seling. Bagaimana ya dengan ikatannya sendiri? Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon terbagi menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh, dia berikatan tunggal, sedangkan hidrokarbon tak jenuh berikatan rangkap lebih dari 1, bahkan lebih dari 2. Nah, hidrokarbon jenuh di sini ada alkana. Alkana ini senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya tunggal. Setiap senyawa yang merupakan anggota dari alkana dinamakan suku. Nah, suku alkana ditentukan oleh jumlah atom C dalam senyawa tersebut. Suku pertamanya adalah metana atau CH4. Dalam molekul metana, satu atom C terikat pada 4 atom H. Rumus umumnya sendiri adalah CnH2n+2. Setiap penggalan akhir senyawa alkana diakhiri dengan ana. Contohnya seperti CH4 metana, C2H6 etana. Nah, bisa kalian lihat deret homolog dari alkana sendiri. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Dengan rumus molekulnya yang berbeda-beda.
rumus molekul metana CH4. Sedangkan yang kedua C2H6 dengan memasukkan N sebagai 2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus umum mendapatkan C2H6. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Perhatikan juga rumus strukturnya ya. Nah, di hidrokarbon tak jenuh kita kenalan lagi sama yang namanya alkena. Alkena sendiri merupakan hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 2. Sedangkan suku alkena sendiri yang paling kecil terdiri dari 2 atom C, yaitu etena. Nah, nama alkena sesuai dengan nama alkana mengganti akhiran ana menjadi ena. Dengan rumus umumnya CnH2n. Berikut deret homolog dari alkena. Kalau kalian mau memasukkan 3, berarti C3H2 dikali 3 menjadi C3H6. Di deret alkananya itu merupakan propena. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Sedangkan alkuna sendiri merupakan hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3. Suku alkuna yang paling kecil yaitu etuna, terdiri dari 2 atom C. Sesuai namanya, nama alkuna diganti akhirannya dari ana menjadi una. Contohnya ada etuna, propuna dengan rumus umum CnH2n dikurang 2. Berikut deret homolog alkuna. Jangan lupa kalian lihat di rumus strukturnya, dia berbeda ya dari alkana dan alkena karena dia memiliki rangkap 3. Alhamdulillah, ternyata banyak loh kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Baik gas LPG yang kita pakai, ataupun pembasmi serangga, aspal, bahan bakar, lilin, dan masih banyak lagi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.